Tidak ada gadis kecil yang pernah memimpikan kehidupan seperti ini. Aku ingin menjadi seorang guru, mengisi rumah dengan tawa dan aroma masakan ibuku. Namun, kemiskinan menulis ulang kisah hidupku. Rasa lapar membungkam mimpiku, dan orang tuaku dalam keputusasaan menyebutnya sebagai tugas seorang anak perempuan. Aku melangkah ke malam hari. Rasa takut dan malu menjadi satu-satunya temanku. Lampu-lampu kota seolah mengejekku. Setiap tatapan terasa seperti sebuah penghakiman. Aku belajar membangun tembok untuk bertahan hidup bukan hanya dengan menjual tubuhku, tetapi juga harapanku. Gadis yang mencintai buku itu menjadi tak terlihat, menjadi sebuah komoditas. Aku melepaskan diri, menyembunyikan jiwaku demi bertahan. Inilah kehidupan yang tidak pernah aku pilih. Dunia begitu cepat memberikan penilaian. Mereka hanya melihat label, pelacur, pendosa, tanpa pernah memahami kisah di baliknya. Laki-laki yang mencariku di kegelapan menyangkal keberadaanku di siang hari. Keluargaku menerima penghasilanku, namun hanya membalas dengan keheningan dan rasa malu. Aku menjadi seperti bayangan di rumahku sendiri, antara bertahan hidup dan menanggung aib. Namun di jalanan, aku menemukan persaudaraan, perempuan yang saling memahami tanpa perlu kata-kata. Kami berbagi rasa sakit, sebatang rokok, dan kenyamanan sesaat. Dalam diri satu sama lain, kami melihat kemanusiaan yang dunia enggan akui. Kami mungkin hancur, tetapi tidak kalah. Bahkan dalam kegelapan, kami tetap menemukan secercah cahaya. Kemudian Ardi hadir. Ia memandangku, bukan sekadar topengku. Ia mendengarkan, menanyakan tentang impianku, dan memberikan hadiah tanpa mengharapkan balasan. Bersamanya, aku merasa menjadi Rara kembali. Harapan itu muncul lagi, berbahaya namun tak dapat dihindari. Suatu malam, hubungan kami menjadi lebih dalam. Itu nyata, bukan sekadar transaksi. Namun kenyataan datang kembali dengan siklus yang terlewat. Aku hamil. Ketakutan menyergap. Bagaimana aku dapat membawa seorang anak ke dalam kehidupan ini? Namun, untuk pertama kalinya, aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri. Cahaya Ardi melemparkan bayangan panjang yang penuh ketidakpastian. Aku tidak lagi sendiri dalam perjuanganku. Mengabarkan kehamilanku kepada keluarga menghancurkan sisa harapan yang ada. Mereka hanya melihat aib, bukan sebuah permulaan baru. Setelah diusir, aku menemukan perlindungan di antara para perempuan dengan kisah serupa. Di sana, aku merasakan penerimaan dan rasa aman. Seorang konselor memberikanku buku catatan, menulis menjadi terapi bagiku. Aku bertransformasi dari korban menjadi penyintas, merebut kembali kisah hidupku. Kemudian putriku lahir, sebuah mukjizat, bukan sebuah kesalahan. Menatap matanya, aku menemukan penebusan dan harapan. Aku berjanji padanya masa depan yang tidak ditentukan oleh masa laluku. Dia menjadi alasanku awal yang baru bagiku. Ardi kembali, menawarkan pernikahan dan kehormatan. Tawaran itu memang menggoda, tetapi aku bukan lagi perempuan yang membutuhkan pertolongan. Aku ingin putriku melihat seorang ibu yang tegar, yang tidak bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Maka aku memilih diriku sendiri dan jalan yang lebih menantang. Aku akan membangun kehidupan kami dengan caraku sendiri. Dunia mungkin akan terus menghakimi, tetapi aku tidak akan membiarkan suara mereka menenggelamkan suaraku sendiri. Kisahku bukanlah kisah tentang rasa malu, melainkan kisah tentang ketahanan dan kekuatan. Aku Rara, seorang penyintas, seorang ibu, seorang perempuan yang menemukan cahayanya sendiri. Putriku adalah warisanku, dan kisahku adalah hadiahku untuknya. Inilah kisahku, dan kini aku benar-benar siap untuk membagikannya.